Hai, ketemu lagi di channel Sering Sharing bareng Tiara. Kali ini aku mau ngasih tutorial lagi terhadap 3 rumus Excel yang biasanya aku gunain di tempat kerja. Langsung aja ya. Jadi yang aku mau kenalin itu adalah rumus count, count A, dan count if. Rumus ini berguna untuk menghitung data, bukan menjumlahkan data. Langsung aja ke contoh ya biar lebih nangkep. Nah, di sini aku punya data, kita asumsikan ini adalah data absensi harian. Di mana dalam sebulan itu ada 31 hari dan di antara sebulan itu ada hari di mana yang bersangkutan libur, hadir, dan juga sakit. Count, pertama kita ke rumus count dulu ya. Count itu bisa untuk menghitung data yang berbentuk angka. Jadi dia tidak kompatibel untuk data yang bukan angka. Misal, ini aku count untuk data yang bukan angka. Nih. Nah, di sini dia menghasilkan value 0 karena data yang aku sorot dia bukan angka. Lalu, kalau misalnya aku menghitung data yang dia bentuknya angka, maka dia akan kompatibel. Tuh 31. Jadi data yang aku sorot jumlahnya ada 31 ya. Bukan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Yang di sini yang dia hitung adalah jumlah datanya, bukan nilai, total nilai dari datanya. Oke. Terus yang kedua adalah rumus count E. Karena rumus count tadi tidak kompatibel untuk menghitung yang bukan angka, maka kita pakai rumus count E untuk menghitung data yang bentuknya bukan angka atau huruf. Caranya count E kurung buka. Terus kita coba sorot data yang bentuknya bukan angka ya, yang di sini huruf. Oke. Terus tuh. Count E itu mendukung kompatibel untuk yang bukan angka. Bagaimana kalau misalnya count E-nya kita sorot ke angka? Kita coba. Nah, dia tetap bisa menghitung. Artinya count E bisa dipakai untuk menghitung data yang bentuknya angka maupun yang bukan angka. Turun lagi nih rumusnya count if. Count if itu dia di rumus count if kita bisa memberikan persyaratan data apa aja yang mau kita hitung. Misal count if ya, range-nya kita sorot, range-nya si yang atas nama Dita ini ya, absennya si Dita. Tuh, dengan kriteria apa? Di sini kan ada 3 kriteria ya, ada H, hadir, S, sakit, dan L, libur. Nah, kalau pakai count if kita bisa pilih kita mau hitungnya apa. Misalnya kita mau hitung H, maka count if, saya ulang ya, count if, terus range-nya, oke. Terus titik koma, ini tergantung laptop atau komputer kalian. Dia ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Nah, terus itu kriterianya, kalau dia adalah huruf, jangan lupa pakai tanda petik. Misal, ini petik H. Nah, jadi si Dita ini punya 22 H dalam absensinya. Bagaimana kalau kita ganti count if-nya dengan count if L misalnya ya. Terus ini L, kita pakai huruf kecil coba ya. Tetap bisa dan dia akan menghitung, oh si Dita ini selama sebulan ada ada L-nya 8, sorry. Ya, jadi itu ya, count E, dan count if. Nah, sekarang kita coba isi absensi, perhitungan absensi teman-teman yang ada di contoh tabel ini. Kita mau ngitung L-nya, libur, berarti kita pakai rumus count if. Oke. Count if, range-nya
Ya, dari mana ke mana, tanggal berapa sampai tanggal berapa yang mau kita hitung, kemudian titik koma. Jangan lupa kriterianya apa yang mau kita hitung. Kita mau hitung libur, berarti L. Oke. 8 ya. Nah, terus kita mau hitung hadir, count if. Oke. Kita range dia titik koma terus H kurang satu. Oke. Kemudian kita count lagi untuk yang S. Sorry, count if untuk yang S. Oke, ini. Ya, tuh. Kita udah dapet si Andi punya 8 libur, 22 hadir, dan 1 sakit. Bener gak sih jumlahnya 31? Bener ya, sumnya 31. Terus kita mau isi yang lainnya juga. Don't worry be happy. Don't worry be happy. Kita tinggal bisa tarik ke bawah. Ya. Atau bisa Ctrl C, kemudian blok sel tujuannya dan Ctrl V. Selesai. Nah, semoga rumus count E, dan count if ini bisa bermanfaat untuk mempermudah pengolahan data kalian di Excel. Jadi nggak perlu takut lagi untuk menggunakan Excel karena semua pasti bisa pakai Excel. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.